Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas Purafika. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang psikologi komunikasi. Nah, kali ini mata kuliah ini bisa kalian pelajari untuk anak-anak dari psikologi tentunya, terus juga anak-anak dari komunikasi dan semua orang sih sebenarnya karena kita lagi akan ngobrol tentang komunikasi interpersonal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas Purafika. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang psikologi komunikasi. Nah, kali ini mata kuliah ini bisa kalian pelajari untuk anak-anak dari psikologi tentunya, terus juga anak-anak dari komunikasi dan semua orang sih sebenarnya karena kita lagi akan ngobrol tentang komunikasi interpersonal. Oke, kita akan ngobrol tentang komunikasi interpersonal nih, teman-teman. Sebenarnya komunikasi interpersonal itu apa? Komunikasi interpersonal itu sebenarnya bagaimana orang itu menerima informasi, lalu akan mengolahnya, dan juga menyimpan. Lalu nanti akan dipanggil lagi. Jadi sebenarnya kan ada stimulus di mana aja ya, baik stimulus secara penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan lain sebagainya. Itu kita lagi ngobrol dengan diri kita sendiri. Kita terima nih informasi yang ada, kita terima nih semua stimulus yang ada. Terus kita coba nih, kita olah. Oh, ini sepertinya kayak yang dulu ya. Nah, itu akan menjadi menghasilkan kembali. Tapi ketika, enak banget nih. Bagus banget ya pemandangannya. Jadi bisa healing nih, misal kayak gitu. Itu berarti masuk kepada kita mengolah dan kita simpan. Oh, standar tempat yang baik itu yang kayak gini. Oh, standar makanan yang enak tuh kayak gini. Nah, setelah itu menghasilkan kembali ingatan-ingatan tersebut. Misal nih kita lagi di restoran gitu ya, atau mungkin kita lagi di tempat wisata. Kita ngerasa, wah dulu pantai itu yang paling enak tuh di sana, di X, pantai X gitu. Kalau kita pergi ke pantai lain, terus kita ngerasa bahwa kok nggak seenak yang dulu ya, kok enak enak waktu saya healing di sana ya, nah misal kayak gitu. Nah itu merupakan komunikasi intrapersonal teman-teman. Dan baiknya komunikasi intrapersonal ini harus terus diasah. Karena apa? Karena dalam pengasahan komunikasi intrapersonal ini dapat membuat kita tuh menjadi lebih mengevaluasi terus gitu tentang kapasitas diri kita. Karena kita kan sudah punya standar tertentu. Nah, ketika kita itu selalu berbicara dengan diri kita sendiri, apa ya yang hari ini saya ngapain aja dan lain sebagainya itu menjadi untuk nantinya penambahan atau mungkin menjadi pribadi kita jauh lebih baik lagi. Nah, komunikasi intrapersonal itu meliputi sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Kita akan masuk ke sensasi. Nah, sistem komunikasi intrapersonal sendiri itu kan macam-macam ya, teman-teman. Misal kalian mendapatkan informasi tentang hukuman mati. Kayak gimana? Apa pendapat teman-teman? Hukuman mati sekarang lagi happening ya, karena ini mungkin akan saya upload di eh, beberapa hari ini gitu ya, di tahun 2002 ini di bulan Oktober. Jadi sekarang hukuman mati ini akan lagi sering diperbincangkan nih sekarang. Nah, apa yang ada dalam pemikiran teman-teman semuanya? Apakah kalian setuju? Apakah kalian merasa ini nggak cocok nih? Ataukah kalian merasa, lah paling nanti akan dikurang-kurangi. Nah, itu akan menjadi sebuah informasi yang sebenarnya kita terima itu dari stimulasi lingkungan, lalu kita olah, lalu kita cek cross check dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya tentang persepsi tentang sebuah hukuman mati. Atau mungkin sekarang juga pemilihan presiden. Kira-kira teman-teman mau milih siapa gitu ya? Tentang tokoh pemimpin yang baik. Setiap orang pasti memiliki standarnya masing-masing. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh situasi yang ada, oleh stimulasi yang ada dari lingkungan. Kita baca sesuatu hal, lalu kita ngobrol. Eh, Pemimpin itu yang seperti ini ya. Oh, pemimpin itu yang seperti ini ya. Nah, sebenarnya ketika
banyak nih buzzer-buzzer kan banyak ya teman-teman. Ketika banyaknya informasi yang masuk ini tadi membuat kita tuh jadi kayak selalu mengevaluasi, kita selalu ngobrol dengan diri kita sendiri. Saya pertamanya nih udah yakin banget nih sama A gitu ya. Terus ada informasi-informasi baru yang membuat saya menjadi ragu. Sebenarnya yang bagus tuh yang A atau yang B sih? Kok semuanya ada negatifnya sih? Akhirnya inkonsistensi informasi ini yang membuat seseorang menjadi ya udahlah, enggak lah, atau mungkin lebih memilih golput. Nah, itu termasuk dari komunikasi intrapersonal tadi. Don't mean people mean. Jadi sebenarnya kata-kata itu nggak akan memberikan makna apapun. Yang memberikan makna itu adalah masing-masing individu. Nah, misal nih, kita dengar suatu lagu, lagunya Yura Yunita misal, tentang dunia tipu-tipu gitu ya. Nah, itu tidak akan bermakna ketika kita tidak memberikan makna pada lagu tersebut. Kita tidak tune in pada lagu tersebut. Jadi sebenarnya semuanya yang ada di dunia ini akan menjadi bermakna ketika kita itu memberikan makna, menempeli gitu ya, melabel suatu peristiwa atau melabel suatu benda pun juga bisa dengan makna tertentu. Hal nih, em, ketika kita dengar lagunya monokrom ya, lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat lagi. Artinya apa? Artinya sebenarnya lembar monokrom ini, foto ini itu uh, nggak berarti mungkin untuk orang lain, gitu ya. Nggak akan berarti untuk orang lain. Tapi ketika kita memberikan makna, oh iya ini ngingetin waktu aku ulang tahun, waktu di situ banyak orang, suasana saat itu seperti apa. Karena ada stimulasi yang ada, lalu kita olah situasi tersebut ya, informasi tersebut, mohon maaf, kita olah informasi tersebut, lalu kita simpan nih. Setelah itu ketika ada stimulasi yang sama, foto itu tadi, kita akan langsung balik lagi, flashback lagi ke situ. Atau mungkin ada lagu yang kita telah lama bersama, setiap sudut di kota ini adalah kita. Walau kau putuskan untuk pergi, cerita kita tetaplah abadi. Nah, kenapa? Jadi ternyata setiap sudut di kota ini adalah kita. Kita yang mempersepsikan itu. Kita yang lagi ngobrol dengan diri kita. Aduh, em, apa namanya? Kalau di sini saya jadi inget ini nih. Wah, kalau di makan di resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, gitu kan. Itu ketika kita lagi ke resto itu, terus kita lihat di tempat yang eh, resto itu merupakan, atau mungkin kita lewat aja deh. Itu pernah ya, aku dulu pernah pergi sama dia di sana dan menyimpan banyak kenangan. Nah, itu komunikasi intrapersonal, teman-teman. Kita kan nggak ngobrol sama orang ya. Cuma kayak baper kalau bahasanya gitu ya. Aduh, apa namanya? Kok menyenangkan ya dulu kayak gini. Saya di sana lagi ngobrol ini, atau mungkin juga bisa waktu makan di sana terus kita lagi berantem, nah segala macam. Nah, itulah orang yang memberikan makna. Maka dari itu, sekarang ini kita semuanya berbasis media sosial. Kita berbasis apa teknologi gitu ya. Ketika kita baca teks pesan gitu ya di WhatsApp, itu kan nggak ada nadanya ya, nggak ada solusinya ya. Yang memberikan makna siapa? Ya, orang itu sendiri kan. Orang itu sendiri, orang yang lagi baca gitu. Wah, ini em, apa benar-benar lagi suasana hati nggak enak nih. Terus kita lagi baca, oke gitu aja. Tapi mungkin saat situasi suasana hati nggak enak, kita ngerasa bahwa kok cuma balasnya dikit banget sih, cuma oke aja sih, cuma ini. Gitu. Atau mungkin ketika Bu gini 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 ada mahasiswa saya chat saya bla 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 bla. Mohon maaf Bu,
eh, saya tadi terlambat di kelas bla 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 gitu ya. Terus saya balas cuman kayak misal, oke besok lagi jangan diulangi ya. Padahal saya ngomongnya gini, oke besok lagi jangan diulangi ya. Tapi mereka karena ketakutan, dia bilang dia bacanya jadi, oke besok lagi jangan diulangi, diulangi ya. Gitu. Ada yanya ya tadi. Nah, dari itu, fitur-fitur sekarang ditambahkan dengan apa aja? Ditambahkan dengan emoticon, emoticon paling sopan sedunia, katanya kan kayak gitu. Atau mungkin dengan voice note, karena untuk meminimalisir ini nih kesalahan pemberian makna pada suatu kata-kata. Gitu. Kita next ya. Nah, kita masuk ke sensasi nih. Fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan. Perbedaan kapasitas alat indera itu menyebabkan sebuah perbedaan dalam persepsinya. Nah, sering banget kan, misal ada orang yang mungkin sedikit mengalami kendala dalam pendengaran. Akhirnya dia ngobrolnya jadi keras juga gitu karena dia ngerasa untuk mendengar suara dia harus ngomong keras. Tapi karena dia itu nggak begitu dengar, akhirnya makna ngobrol yang ngomong ini tadi tidak kita tangkap dengan baik gitu. Misal kalau yang buat lelucon itu Haji Bolot mungkin ya, karena dia tidak bisa menangkap informasi dengan benar. Maka dari itu dia sering kalau bahasa Jawanya tuh selenco atau eh, kita ngomong apa dia balasnya apa. Kayak gitu. Yang gampang aja tapi sebenarnya kapasitas alat indera ini pun juga banyak banget. Alat indera tuh kan ada misal perasa, perasa misal nih. Kenapa sih chef uh, orang yang apa namanya chef-chef itu bisa benar-benar bisa ngerasain oh ini kurang ininya, oh ini terlalu banyak ininya, ini terlalu ini kamu nggak tambahin ini ya segala macam. Karena dia memiliki ketajaman di situ. Beda dengan saya mungkin ya yang nggak begitu paham dan ekspor di permasakan gitu ya. Jadinya saya ngerasa bahwa em, apa ya kayaknya enak-enak aja ya atau mungkin yang saya tahu cuma enak dan nggak enak aja gitu. Karena ada ketajaman alat indera yang berbeda. Atau mungkin pendengaran nih, pendengaran orang-orang tertentu yang benar-benar ngerti musik bisa tahu nih, wah di sini ada yang bocor nih, wah di sini ada yang fals nih gitarnya nih. Kalau kita mah benar, kita mah langsung apa namanya tetap aja ngerasa enak-enak aja gitu, ada fals gitu kita nggak dengar. Itu sebuah perbedaan apa namanya dari masing-masing stimulasi yang ada. Tuh. Apalagi ya enaknya ya tambahin ya udah itu aja nanti kalian bisa tahu sendiri dan bisa dalemin sendiri. Jangan lupa kalau lagi kuliah kayak gini, kalian bisa kayak menghubungkan dengan realita yang ada. Gitu. Persepsi, menangkap makna. Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan sebuah pesan. Jadi, em, kita ini memberikan makna pada stimulasi indrawi. Nah, untuk mempersepsikan, maka perlunya sebuah perhatian. Kita akan terstimulasi oleh apapun yang ada di dunia ini. Tapi ketika ada sesuatu stimulasi yang menarik, kita akan tertarik pada hal itu dan otomatis kita akan mau untuk mempersepsikan. Tapi kalau seumpamanya kita nggak tertarik, kita nggak memberikan sebuah atensi atau attention tadi kepada suatu stimulasi, ya kita nggak mungkin bisa mempersepsikan sesuatu. Maka dari itu, perhatian ini akan sangat penting. Perhatian adalah sebuah proses mental ketika stimulasi atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Jadi ini kan sebenarnya ada banyak banget stimulasi. Misal kalian di kamar, ada banyak banget stimulasi. Tapi mungkin ya ada suara AC, ya ada apalagi ya, ada lampu, ada juga kasur, terus ada lemari, segala macam gitu ya. Tapi mungkin kalian malah terfokus pada cicak yang ada di dinding gitu. Nah, itu karena menurut kalian itu sesuatu hal yang menonjol bagi kalian. Jadi biasanya nggak ada apa-apa, kenapa sih ada cicak?
orang-orang tertentu yang nggak nyaman dengan cicak, dia bisa ketakutan, lari ketakutan segala macam. Atau mungkin kecoak terbang, kayak gitu. Perlu adanya sebuah proses perhatian sih. Mungkin kalian lagi di kelas, sebenarnya ada stimulasi banyak banget. Teman ngajak ngobrol lah, ada stimulasi dosen lagi ini, ada juga mungkin lagi hujan, ada juga mungkin lagi panas. Tapi ketika kalian memusatkan perhatian pada perkuliahan, gitu ya, pada waktu dosen ngomong, itu kalian stimulasi lainnya akan melemah sendiri. Faktor eksternal penarik perhatian nih, ada gerakan, ada juga intensitas stimuli, terus juga ada kebaruan dan juga perulangan. Jadi misalnya nih gerakan, kenapa kok Syahrini itu dulu sangat menarik perhatian, atau mungkin kenapa kok eh, sesuatu hal yang bergerak-gerak itu akan menarik perhatian gitu. Karena memang ketika semua objek itu statis, dia yang bergerak sendiri, otomatis kita akan tertarik pada objek tersebut. Terus intensitas stimuli, ketika intensitas stimulinya itu sangat apa ya besar, atau mungkin tahu-tahu jeblar, tahu-tahu ini sangat besar stimulasinya, itu kita akan cenderung untuk melihat ke situ. Nah, atau yang ketiga ini kebaruan. Nah, otomatis lah ya kita akan cenderung tertarik dengan sesuatu hal yang baru karena pada dasarnya manusia itu ingin sesuatu hal yang baru. Nah, yang terakhir adalah sebuah perulangan. Ini mengandung unsur sugesti. Jadi sebenarnya ketika kita eh, apa namanya di dalam, misal kalian lagi relaksasi gitu kan, bayangkan kalian sedang di apa namanya, di sebuah taman, taman yang indah, yang sangat nyaman, tenang, tenang, tenang sekali. Itu sebenarnya mengandung sebuah sugesti. Tapi juga bisa sih kalian apa, contohnya nggak cuma itu aja ya, tapi di dunia banyak banget. Oke, faktor internal pengaruh perhatian. Ini ada selective attention. Sebenarnya kita tuh memiliki kecenderungan teman-teman untuk melihat apa aja yang pengen kita lihat aja dan mendengar yang mau kita dengar aja. Jadi sebenarnya kita udah kayak menseleksi sendiri. Aku pengennya dengar ini, ya udah aku bakalan tanya ke orang yang kira-kira setuju sama saya gitu. Aku pengennya melihat ini. Aku mau perginya ke sana aja, nggak usah ke tempat lain. Aku pengennya melihat ini. Jadi sebenarnya kita udah selektif untuk menaruh perhatian tuh kepada sesuatu. Dipengaruhi oleh apa aja? Oleh psikologi, sosiopsikologi, latar belakang kebudayaan, pengalaman, pendidikan, itu juga akan mempengaruhi. Faktor fungsional yang menentukan persepsi. Faktor fungsional ini berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal lain yang kita sebut sebagai faktor personal. Jadi ada kebutuhan pengalaman masa lalu dan juga apa, segala sesuatu hal yang sebenarnya itu untuk pemenuhan kebutuhan secara personal. Objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Jadi memang kita itu akan um, berpersepsi sangat erat kepada suatu hal itu apabila kita itu ingin mencapai ke tujuan itu. Kita udah tahu nih visi misinya. Kita udah tahu nih kita mau belajar tentang ini. Ya, kita bakalan sangat mempersepsikan sebuah buku ini dengan apa yang pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan. Faktor struktural yang menentukan persepsi, tadi fungsional, sekarang struktural. Bila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsikan sebagai suatu keseluruhan. Jadi kita nggak bisa nih terpisah-terpisah gitu. Kita harus mempersepsikan secara keseluruhan. Jadi nggak cuma nih apa aja gitu. Jadi kita harus ada 5W1H. Benar-benar mempersepsikan itu sesuai dengan kapannya, di mananya, dengan siapanya, dan lain sebagainya, bagaimananya. Secara keseluruhan baru kita persepsikan. Karena kan konteks nggak bisa lepas ya dari suatu peristiwa. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Maka dari itu kita harus melihat dulu nih semuanya. Gitu. Nah, kita masuk ke memori. Adalah suatu sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme itu sanggup untuk merekam
fakta yang ada tentang dunia ini dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilaku selanjutnya. Nah, tadi nih, ada apa aja? Encoding, storage, retrieval. Ada bagaimana kita memperoleh informasi, terus kita simpan informasi itu tadi, lalu kita panggil kembali. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi ya. Jenis-jenis memori ini ada 4 macam, teman-teman. Ada pengingatan, ada pengenalan, ada belajar lagi, relearning, ada juga reintegrasi. Pengingatan otomatis kita akan recall suatu memori yang ada, gitu ya. Pengenalan, kita akan jauh lebih mudah mengenali pilihan ganda ya daripada yang esai. Kalau esai itu lebih kepada recall memori gitu. Belajar lagi, kita relearning, kita coba untuk asah lagi gitu. Reintegrasi, merekonstruksi seluruh petunjuk masa lalu dari salah satu memori kecil. Bu, tapi dalam memori itu kita tidak akan lepas dengan lupa karena manusia biasa ya nggak pernah akan lepas dari lupa. Nah, ini ada beberapa teori teman-teman. Teori Auschwitz teori bahwa ingatan ini bakalan memudar seiring berjalannya dengan waktu. Atau mungkin teori interferensi. Ingatan yang satu itu bakalan mengganggu ingatan lainnya. Nah, misal nih, kita udah tahu suatu ingatan X gitu ya. Tapi ternyata ada ini baru yang bakalan bergesekan dan jadinya malah jadi lupa semuanya gitu. Terus teori pengolahan informasi. Nah, ini ada sensory storage, short term, long term. Tentunya ini sebentar. Tentunya sensory storage ini kan ada stimulus indrawi. Nah, kita ada sensori. Nah, setelah itu kita ada perhatian dulu, teman-teman. Setelah kita sudah masuk ke perhatian, ini bakalan masuk ke dalam short term memory. Bakalan masuk ke memori jangka pendek. Jadi kalau kalian lagi di kelas, atau kalau kalian lagi dengerin video ini, kalian udah menaruh perhatian, otomatis itu akan bakalan masuk ke short term memory. Nah, kalau kalian ngulangin lagi, kalian mencoba untuk menghubungkan dengan fenomena-fenomena yang ada, atau mungkin nanti ketika kalian nonton TV, oh iya ya, ini kayak kasus kayak yang dijelasin Bu Rafika tadi, itu bakalan masuk ke long term. Nah, ketika ada kesalahan dalam pengolahan informasi, nah ini bisa jadi lupa gitu. Misal dia tidak perhatian full, dia tidak mengingat karena short memory ini hanya bertahan di beberapa detik aja. Dia bakal masuk sih, cuma hanya bertahan di beberapa detik aja. Nah, berpikir melibatkan proses sensasi, persepsi, memori. Ini gabungan dari ketiga hal itu tadi. Di dalamnya ada sebuah proses penarikan kesimpulan nih. Sensasinya seperti apa, lalu kita akan masuk ke persepsinya seperti apa, lalu kita akan olah dengan baik di memori kita seperti apa, dan nantinya akan kita bisa menarik sebuah kesimpulan dengan apa, dengan menggabungkan sebuah pengalaman yang ada, pengalaman sebelumnya tadi di memori, dan juga stimulasi saat itu juga, akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Nah, untuk apa sih berpikir? Karena sebenarnya kan kita bakalan berpikir terus ya. Kapan aja tuh bakalan kita berpikir. Kita mau nonton TV, mau nonton TV apa ya? Kita mau nonton film, kita mau nonton film apa ya? Kita baru masuk mobil, mau dengerin radio, mau dengerin radio yang mana ya? Itu sebenarnya memiliki proses berpikir. Nah, untuk apa? Untuk memahami realitas dalam rangka satu decision making tentunya. Harus berpikir terlebih dahulu sehingga apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan kita simpulkan, kita putuskan itu sesuai dengan kita secara sadar, benar-benar sadar dengan keputusan yang ada. Lalu memecahkan persoalan untuk problem solving. Nah, ini kita juga harus berpikir nih. Kayak misal sebenarnya permasalahan dengan eh, jawaban dari permasalahan itu bagaikan kunci dengan gembok, teman-teman. Jadi misal nih, ada kunci, ada gembok. Kita masuk masuk rumah baru, rumah itu digembok. Nah, kita dikasih satu, banyak banget kunci. Kita bakalan latihan. Pertama kita bingung nih, mana ya yang ini ya. Nah, setelah itu
ketemu. Nah, besok ketika kita ketemu itu lagi, kita bakalan kayak udah tahu, oh ini gembok yang ada di rumah ini. Nah, yang mana? Oh, yang modelnya kayak ini. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Begitu juga dengan cara kita eh, apa namanya berpikir dan memecahkan masalah dalam keseharian kita dan menghasilkan yang baru, creativity. Sebenarnya kan kita akan selalu berusaha untuk melakukan upaya kreativitas. Misal, wah, yang paling cepat naik apa ya? Di sana macet, berarti aku harus lewat mana ya? Terus banyak banget lah proses kreativitas yang ada. Bagaimana orang berpikir bisa berpikir deduktif dari umum ke khusus maupun berpikir induktif dari khusus ke umum. Dan juga ada berpikir evaluatif, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Ini juga bisa teman-teman dengan menggunakan analisis SWOT ya, strength, weakness dan lain sebagainya, eh, apa trade opportunities gitu untuk mengetahui sebenarnya saya harus melangkah ke yang seperti apa sih gitu. Begitu aja, mohon maaf tadi apa namanya ada nge ngepotongnya kok malah saya stop share. Oke, thank you teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah belajar bareng sama saya di mata kuliah komunikasi, psikologi komunikasi, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.